Tapi kenapa ada pemilu 99? Itu bagian daripada rekayasa. Kenapa Undang-Undang Dasar 45 harus diubah? Itu rekayasa mereka, bagian daripada rekayasa mereka. Karena pasal 6 antara lain menyebutkan calon presiden harus pribumi asli dihapus. MPR dimandulkan sehingga tidak ada lembaga tertinggi negara. Ya, pasal 33 diubah sehingga menjadi kapitalis neoliberalis. Itu semua adalah bagian daripada rekayasa asing dan asing. Megawati ketika menjual Jokowi, ya, dari Juanda, Surabaya menuju ke Manila, ketemu John Kerry, ya, lalu berangkat ke Beijing ketemu sama Xi Jinping, lalu berangkat ke Washington bersama-sama dengan Yusuf Kala yang sedang umroh dipanggil ke sana. Apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan proposal referendum di Papua untuk Amerika. Itu kira-kira bulan Agustus. Bulan September ada konferensi di Melbourne, Australia. Seorang tokohnya referendum Timor Timur, Damien Kingsbury, mengatakan saya sudah mendapat proposalnya Pak Jokowi tentang referendum di Papua. Artinya apa? Sama seperti Timor Timur, begitu ada referendum, begitu Papua hilang. Lalu Bappenas didanai sama Amerika, membuat master plan percepatan ekonomi Indonesia, ya, MP3EI, ya. Dan kenapa Indonesia dibagi menjadi 6, ya, 6 koridor, ya. Lalu muncullah rumor. Karena apa? 6 wilayah itu mirip dengan 6 wilayah Yugoslavia yang kemudian sama Bros Tito disatukan menjadi Yugoslavia. Sekarang dipecah lagi menjadi 6, ya, antara lain lewat perang Bosnia, Herzegovina dan Serbia. Pecah menjadi 6. Nah, muncullah istilah balkanisasi. Indonesia juga begitu, kebetulan juga 6 juga, ya kan? Nah, rumornya mengatakan bahwa Papua sama Maluku untuk Amerika, kemudian Sumatera Jawa untuk Cina. Rumor atau skenario, Pak? Saya kira kalau itu diucapkan oleh Hendro Priyono, kemudian kemungkinan besar menjadi nyata itu, ya. Kalimantan sama Inggris, Sulawesi menjadi Perancis dan Kanada. Kanada ini adalah negara pertama yang menjanjikan dana IGGI pada tahun 67. Ketika Pak Harto menyusun tim Sultan ke Jenewa dan membentuk IGGI. Lalu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali itu Australia dan New Zealand. Jadi udah lengkap kira-kira. Tidak berarti mesti harus mereka itu menjadi negara-negara tersendiri yang lalu dikuasai mereka, bukan. Kemungkinan ya seperti Jakarta itu semuanya dikendalikan oleh si Ahok, ya kan. Nanti adalah pengendali protektorat semacam itu, ya. Katanya kan Papua Nugini itu merdeka, ternyata enggak kan, dia di bawah protektorat Australia dan Amerika. Jadi semacam itu. Pak Bintang. Ya. Menurut Bapak, Cina-Cina ini kalau begitu harus diapain, Pak? Harus diusir. Oh iya harus diusir. Kalau kita tahu sejak zaman Belanda Cina itu gede kepala karena dia menjadi warga negara kelas 2 setelah Belanda, ya kan? Dan Indonesia ini bersama Arab dan lain sebagainya, ya, India. Melayu itu memang kelas kambing. Nah, itu masih mau dibawa sampai sekarang. Jadi mereka itu memang merasa mempunyai kelas yang lebih tinggi dari kita. Itu orang Cina datang mengatakan, Pak, memang Cina itu begitu. Dia itu awalnya nyewa kamar di rumah kita, tapi lama-lama rumah kita menjadi milik mereka. Itu seperti itu. Itu bagian daripada rekayasa, bagian daripada perilaku Cina. Satu lagi, Pak. Kalau Cina itu masuk Islam gimana, Pak? Kenapa? Kalau Cina itu masuk Islam? Pura-pura.
Iya kan? Baik. Jokowi kan pura-pura juga tuh. Awalnya kan diketahui sama para wartawan, kok ngambil air wudhunya kok salah gitu kan. Terus kemudian ketemu di Jombang atau siapa dengan Khofifah mengatakan Mbak Khofifah aja yang menjadi imam. Ini kan pura-pura. Iya. Baik, Jadi, Pak Bintang. Terima kasih. Terpaksa saya cut dulu. Tambahan. Tambahan. Ini memang bahaya besar. Bahaya besar. Dan kita harus merdeka, memerdekakan Indonesia dari mereka supaya jangan jadi Palestina kayak di sama Israel. Baik. Takbir. Ya, ini luar biasa, khasnya Pak Bintang masih ada. Saya mau tanya tapi sebelum tanya sudah dijawab duluan.